captionnya sendiri aja telah berhasil membelikan rumah akhirnya. Itu aja dia udah mulai berkaca-kaca gitu. Iya, kan itu kan proses perjuangan Kak. Jadi kayak ngingetnya jadi kayak berkaca-kaca lagi. Nah, apa yang bikin kamu berkaca-kaca sih? Perjuangan apa yang kamu inget banget gitu? Prosesnya kan panjang ya Kak. Maksudnya kayak nggak cuman mama yang pernah ngelewatin proses up and down. Aku juga pasti pernah ngelewatin proses. Karena kamu tulis di situ akhirnya mama bisa kembali punya gitu. rumah sendiri. Karena dulu punya rumah sendiri. Gitu. Berapa tahun jadi mami tuh sempat nggak punya rumah sendiri? Rumah ya, landed house ya kita bilangnya ya. Ya semenjak kita pindah Jakarta. Berapa puluh tahun berarti itu? 15 tahun mungkin. 15 tahun. 15 tahun. Karena ya tapi by the way, selama 15 tahun itu rumah aku yang di Pekanbaru ya tetap ada gitu. Cuman selama di Jakarta kita tuh tinggalnya di apartemen gitu. Terus kan mami ada videonya kan sempat bilang, ya mami ada seneng nih nggak harus sempit-sempitan tidur di kursi lagi gitu. Iya, kan kakak tahu ya kalau di apartemen kan cuma ada 2 kamar mungkin, sementara kan aku berempat gitu. Jadi kayak anak-anak Cherrywell pernah lah datang gitu kan selalu jadi tempat ngumpul karena mama suka masak juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang mau berisik, adik aku tuh masih bobonya tapi di sofa karena kan kita berempat. Jadi 2 kamar. Aku sama mama, yang satu lagi kan ada banyak barang juga ruangannya, ada banyak barang buat taruh-taruh barang kamarnya. Jadi adik-adik aku lebih suka biasanya bobonya tuh di sofa. Nah itu yang tadi mama ceritain kalau di video, iya Berwin sempat telepon bilang akhirnya Maya punya kamar sendiri aku ya. Enggak lah, sekarang udah nggak perlu kayak terharu biru lagi, justru udah kayak happiness banget kan. Bohong, tadi ceritanya juga terharu biru nggak sih? Tapi apa yang membuat kamu bahagia juga ketika ya akhirnya kamu bisa mewujudkan mama kembali punya landed house, punya rumah, bisa berkebun lagi gitu. Apa yang kamu rindukan? Apa ya? Aku tuh nggak nyangka ternyata tambah berumurnya usia orang tuh hobi orang tuh juga berubah gitu ya. Aku nggak nyangka ternyata mama aku tuh rindu ingin berkebun gitu loh. Bisa kalau dia datang ke rumahnya aku kan tetap bareng suami gitu kan. Mama tuh yang selalu kayak rempong urusin kebunnya kita. Aku nggak nyangka. Tadinya itu aku cuma mikir kayak itu hal-hal yang kayak protes mulu, ngeluh mulu gitu ya. Ternyata orang tuh kalau bertambah tua tuh yang bikin tenang gitu, mengisi-ngisi hari, hobinya ya berkebun gitu. Dia bisa kembali lagi gitu. Terus yang bikin tenang adalah ya aku akhirnya merasa, aku dan suami sih, aku bersyukur banget punya suami yang suportif juga. Kita bisa tenang, kita nggak perlu khawatir ketika mama tuh tidurnya gimana ya. Maksudnya dia suka kayak sakit-sakit badannya atau apa gitu, pinggangnya nggak nyaman. Karena kan kalau di apartemen, by the way sebelum aku beli rumah ini aku tuh udah sempat beliin apartemen juga buat mama. Tapi kan karena apartemen kan agak lebih minimalis ya Kak. Jadi kan pasti nggak mungkin bisa berkebun. Terus kasur yang dipakai mungkin queen size gitu ya. Ya gitu sih Kak. Jadi kayak wah kita udah bisa sampai di titik ini ya. Jadi yang beli rumah ini by the way Kak, aku sama suamiku itu kan uangnya udah jadi satu ya, sama adik aku. Itu yang bikin aku lebih terharu lagi gitu loh. Karena ternyata banyak ya orang-orang yang berpikiran bahwa memberikan uang ataupun rezeki ke orang tuanya tuh kadang-kadang tuh berat atau apa gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak ternyata mama aku sukses ya gitu. Anak-anaknya ternyata tetap memikirkan kebahagiaan mama itu di atas segalanya, nomor satu dulu gitu. Gitu sih Kak. Gila, aku gak pernah lo datang ke Rumpi dengan keadaan kayak gini. Biasa hura-hura terus. Gitu sih Kak. It's a journey. Kita ikut seneng ya. Karena ditulisan juga bahwa sekian tahun dia sempatlah diremehin orang. Ada momen seperti itu kan? Adalah. Ya mungkin orang terus berusaha mencari celah gitu ya Kak. Karena aku kan kayak suka terbuka juga sama orang-orang gitu ya. Tapi ya akan ada aja orang-orang, aku nggak nyangka juga sih itu dari ring-ring terdekat aku juga gitu. Ternyata nyampe juga di telinganya aku kayak, oh dia masih tinggal di apartemen kecil itu gitu. Yang penting gue punya tempat tinggal kan, dan nggak mengganggu kehidupan lu kan gitu. Maksudnya hanya untuk mengunjingkan gitu. Ya gitu sih. Banyaklah hal-hal yang diremehkan tapi nggak usah diungkapkan. Biar itu jadi cerita aku, keluargaku aja.
Oke? Ini nggak jadi nih. Nanti ya, di sini ya. Apa ini ayo? Kita undang satu bintang tamu kita dulu ya. Ada Evelyn, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Evelyn Nathan di sini. Duduk di sini langsung kita dudukan di kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Evelyn Nathan, kamu kan lega nih karena baru lulus S2. Tapi ternyata calon suami kamu menyarankan lanjut yuk S3 aja. Kalau udah S3 baru deh kita nikah. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.